Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Alhamdulillah kita bisa mencoba kembali dalam program mengaji Salah Kitab pekan kedua ya, melanjutkan kajian ilmu hadis dari kitab Taisir Ulumil Hadis halaman 115. Ya, silakan siapa yang membaca dulu? Mata kelas itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu alal adilati. Adalati. Al-adalati. Adalatu mubtada kan? Al-adalatu kama arafnaha fi Mudzakkirati usulil hadisi ya malakatul lati tahammalu tahmilu ya tahmilul mar'i mar'a ana muful mar'a tahmilul mar'a alal mulazzamati taqwa wal muru'ati wajtinabi a'malis sayyiati minasyirki. Nah itu kan min syirki au tanwin kan karena tidak ada alif lamnya. au fusukin Kalau fusu itu pakai waw, ini kan nggak ada waw. Au miskin Miskin. au bid'atin wal khulasati Wal khulasatu ma yamna ma yahumuna firrawi in haitsu subuti. Nah itu subutu adalatihi adawati iddatu umurin ya al-awalu salamatuhu minasyirki fa innahu kana mausufan bisirkin au jangan ditanwin kan ada alif lam bisirki au kufri au kana bidaini karena yadinu akan yadinu bi ghairi islami fala hujjati bil hadis fala hujjata bukan fala hujjata dia isim lah kan dia mabni alal fathih fala hujjata bi hadisihi misihil albatata wayan dari tahta hadas sinfi min subi ila bukan manusiba ila bid'ati tanwin kan bid'atin ukafiruhu bukan ini sifat dari bid'atin mukaffiratin tankulu dari kata nakola tankulu anil millati ya cukup dulu ya Bapak. Al-kalam alal adalah ya pembicaraan atau pembahasan terhadap al-adalah keadilan ya. Adalah di sini ya maksudnya adalah kredibilitas ya, jadi atau amanah. Ya, jadi adil di sini adalah bagaimana seorang rawi itu secara kepribadiannya bisa dipercaya. Ya. Nah, adalah keadalan itu kama arafna sebagaimana yang telah kita ketahui fi mudzakkirati usulil hadis dalam panduan ya usul hadis ya dalam kitab ini ya di pembahasan yang telah lalu di buku yang pertama ya. Hiya adalah ya al-malakah kemampuan
Alati tahmilul mar'a yang membawa seseorang ala mulazamati taqwa ya terhadap apa namanya selalu menyertai ketakwaan ya atau berkomitmen dengan ketakwaan. Ya, wal muru'ah dan muru'ah. Nah, muru'ah ini kan apa menjaga marwah gitu ya, menjaga harga diri. Tidak terjatuh kepada perilaku-perilaku yang sifatnya rendah lah gitu ya. Sifatnya merendahkan diri. Atau bisa juga dalam mana adab bertakwa dan juga menjaga adab-adabnya. Wajtinabil a'mali sayati dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk ya. Min syirkin ya berupa syirik, au fiskin atau fasik, au bid'atin atau kebid'ahan. Ya, makanya nanti ada hal-hal yang bertentangan dengan adalah, nah sehingga membuat perawinya ya tidak bisa diterima hadisnya, menjadi sebab kedaipan ya. Wa khulasatu ma yahumuna fi rawi dan ringkasan ya apa yang menjadi penting bagi kita ya yang menjadi perhatian kita ma yahumuna tentang rawi min haitsu thubutu adalatihi dari sisi ditetapkannya keadalannya ya iddatu umurin adalah beberapa perkara. Al awalu yang pertama, nah jadi poin-poinnya apa saja yang penting ya yang harus menjadi perhatian, yang harus menjadi dibahas dan menjadi standar ya penilaian bagi seorang rawi ya al awalu yang pertama salamatu minasyirki ya terbebasnya dia dari kesyirikan. Nah ini yang paling pertama. Jadi dilihat rawi ini berbuat kesyirikan atau tidak. Ya kalau berbuat kesyirikan ya itu jelas ya apa namanya menjadi kecacatan dalam adalahnya. Fa'innahu in kana mausufan bisyirki awil kufri. Ya jika dia disifati dengan kesyirikan atau kekafiran, aw kana yadinu bi ghairil islami atau dia beragama dengan agama selain Islam ya fala hujjata bi hadis tidak bisa jadi hujah dalam hadisnya. Artinya tidak diterima hadisnya. Albatata apa sama sekali albatat itu sama sekali tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa diterima. Wayan dari juta tahadasin fi dan masuk di bawah kategori ini ya di bawah macam ini yang pertama ya terbebas dari kesyirikan ya adalah manusiba ila bid'atin mukafiratin tankulu anil millati ya atau tunkilu ya tunkilu berarti kalau memindahkan, kalau nakola kan pindah ya. Jadi masuk dalam kategori ini juga orang yang dinisbatkan kepada kebid'ahan tapi mukafiro, jadi kebid'ahan yang bisa membuat pelakunya kafir. Karena bid'ah itu kan ada dua macam, ada bid'ah goir mukafiro, ada bid'ah mukafiro. Kalau goir mukafiro itu bid'ahnya tidak membuat kafir ya, tapi dia hanya dosa besar saja. Pelakunya hanya fasik saja ketika melakukan kebid'ahan yang tidak membuat pelakunya kafir. Nah, ada kebid'ahan yang bisa membuat pelakunya kafir. Ya, nah itu yang disebut bid'ah mukafiro. Itu yang membuat ya apa namanya keyakinan-keyakinan yang menyimpang ya akidah-akidah yang menyimpang. Ya, itu dengan apa? Dengan kesadaran dia, dengan pengetahuan dia. Ya, tidak ada penghalang ya, tidak ada penghalang-penghalang yang membuat orang itu jadi kafir, tidak ada uzur-uzur gitu ya.
dengan sadar, dengan tahu ya, misalnya meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad gitu kan, ya, atau meyakini bahwa para sahabat itu kafir, bahkan dilaknat dan sebagainya dari orang-orang Syiah ya. Jadi ada bidah kebidahan itu yang membuat pelakunya jadi kafir. Ya, itu yang disebut bid'ah mukaffiro. Ada bid'ah yang goir mukafiro, yang tidak membuat pelakunya kafir. Ya, dia ringan lah ya dalam hal ibadah, misalnya dibuat-buat. Ya, itu kebanyakan dalam hal ibadah itu dosa besar. Membuat-buat ritual ibadah yang tidak ada dasarnya dari Nabi. Tapi kan tidak membuat pelakunya jadi kafir. Ya, tapi hanya membuat jadi fasik saja. Kebidahan-kebidahan dalam hal ibadah. Ya, kecuali kalau bid'ahnya terjadi kepada kemusyrikan, menyembah kuburan gitu, itu sudah menyembah ataupun berdoa kepada selain Allah. Nah, itu kan sudah syirik jatuhnya. Ya, kalau syirik, nah jelas syirik itu bisa dan syirik yang besar ya, syirik yang besar itu bisa membuat pelakunya jadi keluar dari Islam. Ya, jadi tunkilu anil millati, yang memindahkan atau mengeluarkan dari agama, maksudnya dari agama Islam. Jadi ini yang pertama, kesyirikan, termasuk juga tadi kekafiran, ya, juga bid'ah yang membuat pelakunya jadi kafir. Kemudian yang kedua, silakan. Jahalati. Jahalati karena dia mudhof ilaih, terus jadi mudhof lagi. Nah, ini mudhof ilaih lagi. Kadalika berarti atopnya kemana? Ini kan atop. Jahalati lagi kan. Jahalati. Ya. Ada ina, fungsinya apa? Ulan aini bahwa man lam yarwi anhu Wairu fa'il dari yarwi. Walam ada lam, fungsinya apa? Bukan, dia walam yuwasak. Sama dia berarti ininya sigotnya. Nah, itu. Dofi. Beda ya, kalau dibaca difi itu beda sekali maknanya antara difi dan dofi. Kalau difi itu artinya berlipat ganda, ya kan? Kalau dofi lemah. Itu beda harokat, sangat beda dia. Dofi. Hali karena mudah pilih. Urifat. Walam yata'arad. Maklum ya, karena ada fa'il di depannya. Walam yata'arad lahu ahadun. Dijarhin wala tahdidin. Wah, kalau doib ada ya-nya, ada. Sama kayak tadi, enggak kayak sama kayak tadi. Bukan. Kalau di kan tadi lipat ganda. Nah. Jangan ditanduin, dia mudah. Muhtamali.
wa hadisuhu yuktabu bi'tibari asali sadaqahu fi hadisi wa adamu an innaha. Iya udah dua dulu ya, dua dulu. Asani yang kedua, kalau tadi apa namanya syirik ya dan atau kafiran. Irtifa'ul jahalati aini ini yang kedua. Ya hilangnya kejahalahan ya artinya ketidakdikenalan. Jahalah ini kan maksudnya tidak dikenal, majhul. Tidak dikenal ainihi individunya, orangnya. Orangnya sama sekali nggak dikenal. Nah, wa kadzalika jahalati halihi. Begitu juga hilangnya ya atau tidak adanya kejahalahan ya ketidakdikenalan dalam segi kondisinya hal atau sifatnya. Faina majral aini huwa man lam yarwi anhu ghairu wahidin. Ya, karena orang yang dari segi individunya tidak dikenal, yaitu adalah yang tidak meriwayatkan darinya apa namanya lebih dari satu orang. Ya, lebih dari satu orang. Jadi yang meriwayatkan dari hanya satu orang. Ya, tidak ada yang lain. Walamu yuwasak, nah dia juga tidak ada ulama yang mensikohkan, yang menilainya sikoh. Ya, walam yujaro dan sebaliknya tidak ada yang menilainya jarah ya, menilainya dengan penilaian yang buruk. Ya, jadi tidak ada yang menilai dia itu sikoh, terpercaya. Tidak ada yang menilainya dia itu dhaif. Jadi enggak dikenal. Tidak dikenal. Nah, yunsabu ila dha'fi syadid. Nah, dia dinisbatkan kepada kedoifan yang parah. Nah, jadi kalau tidak dikenalnya itu adalah ainnya, orangnya ya sama sekali nggak dikenal. Maka ini adalah kedoifan yang parah. Fa'innahu fi hukmil mubham alati la yurab. Dia itu dihukumi ya dengan atau sama ya hukumnya dengan yang mubham yang tidak diketahui ya sama sekali ya bu alati la yurab yang tidak dikenal. Wa amma majhulul hal, adapun majhul hal ya sifatnya ya atau kondisinya yang tidak dikenal. Fahada qad urifat ainu. Nah, kalau ini orangnya dikenal. Jadi namanya ya dikenal. Walam yata'arad lahu ahadun. Nah, tetapi ya walaupun dia dikenal tapi tidak ada yang menilai apakah dia itu ya dijarah ya dinilai buruk, dinilai lemah ataupun tidak juga dinilai siko adil ya fadofu. Nah dia juga doib ya cuman doibnya min qabili fil muhtamal ya termasuk kategori kedoifan yang masih berkemungkinan. Muhtamal itu maksudnya dia punya potensi untuk naik ke derajat hasan. Doib muhtamal itu artinya bisa dikuatkan ya oleh yang lain ya kalau ada penguat. Kalau tidak ada penguat ya nggak bisa dia tetap doib. Jadi doib muhtamal itu masih bisa dibantu gitu ya dengan riwayat-riwayat yang lain, perawi yang lain supaya naik derajatnya jadi hasan di ghairihi, bisa diterima kalau doibnya muhtamal. Nah kalau yang tidak dikenalnya dari segi halnya bukan dari segi ainnya. Wa hadis suhu yuktabu dan hadisnya ditulis lil itibar untuk itibar. Maksud untuk itibar itu untuk bisa diteliti lagi gitu. Diteliti lagi barangkali ada
rawi lain ya, rawi-rawi yang lain yang bisa menguatkan hadis tersebut sehingga naik derajatnya. Itu maksud dari itibar. Jadi itibar itu untuk ditelaah, diteliti, ya, dianalisis. Asalis yang ketiga, silakan. At-talitsu sidquhu fil hadithi wa adamu Ittihami. wa adamu ittihamihi aw wasfihi Au adamu wasfihi Sidkubi au adam ittihami au wasfuhu. Atau kemana aunya? adamu aw wasfihi. Wasfihi berarti atau ke ittihami. Jadi adamnya, adamu wasfihi. Jadi wasfihi. Wa adam aw wasfihi bil Kadibi. bil kadibi aw awil wad'i aw saraqatil hadits. Fa inna wasfa bil kadibi mimma yunafi subutul adalah. Subuta ana jadi maf'ul bi. Yunafi subutal adalah. Walida kana al-mathum muttaham. Itham yang itu maksudnya muttahamu kana al-muttahamu awil mausufu atau ke muttahamu kan. Kana al-muttahamu awil mausufu bil kadibi matrukan min jihatil adalatihi Ya. Terus bisa tadi kan Ya cukup aja deh. Yang itu kan contohnya. Yang ketiga syarat ataupun poin yang dibahas dalam adalah ini sidquhu fil hadis, kejujurannya dalam hadis. Kalau tadi kan dari segi kepribadiannya ya. Dari segi kepribadian dia itu bertakwa ya, lurus akidahnya, tidak syirik, tidak terjatuh kepada kekafiran. Yang kedua dari segi dikenalnya ya orangnya itu ya, dan juga hal keadaan atau sifatnya. Nah yang ketiga itu berkaitan dalam periwayatan hadisnya, dia meriwayatkan hadisnya itu dengan kejujuran atau tidak. Ya, nah tidak dituduh adamu ittihamihi ya, tidak dituduh atau disifati dengan dusta atau memalsukan hadis wadi. Ya, jadi tidak dituduh ataupun disifati. Ya, kalau disifati sebenarnya hampir mirip ya. Kalau disifati jadi langsung dikatakan dia itu dusta ya atau memasukkan hadis. Tapi kalau ittiham ya itu dituduh ya. Artinya diduga ya secara kuat. Jadi kalau disifati langsung berarti secara meyakinkan, tegas bahwa dia itu dusta ya, bahwa dia itu memasukkan hadis. Kalau menuduhnya berarti agak sedikit di bawah. Menuduh ya itu berarti tidak 100% memastikan, tapi dia baru tuduhan tapi tuduhannya kuat gitu ya. Au syaraqatil hadis atau mencuri hadis. Mencuri hadis juga bisa bagian dari kecacatan dalam adalah. Artinya kan dia tidak diizinkan, tidak diridhoi misalnya untuk menerima hadis, tapi dia mencuri hadis itu tanpa ada ridho dari perawi ya yang dia terima itu. Ya, dicuri. Final wasfa bil kadibi ya, sesungguhnya disifati dengan dusta itu mimma yunafi thubutal adalah ya, adalah termasuk yang menafikan ya
atau menyalahi tetapnya adalah walidza kana al-muttahamu awil mausuf. Oleh karena itu yang dituduh ya atau disifati bil kadibi dengan dusta matrukan min jihati adalati. Ya dia ditinggalkan ya hadisnya dari segi keadalannya. Karena itu berkaitan ya dengan keadalan, dengan keterpercayaan, dengan kejujuran dia. Ya, jadi dusta, tidak jujur dalam meriwayatkan hadis. Ya, berikutnya siapa? Mindalika yang online barangkali. Belum ada yang siap yang online? Ya, silakan yang Aduh, Ustaz, nyimak. ya. Yang offline aja silakan siapa? Mazhab. Bu Yahya silakan. Bismillah. Min dalika Sulaimanu Syazukuni. Al-Maksud Habbisan Tuh, Dave. Wasa illa Mausufun bil kadhibi. Kadzalika fa huwa matrukun min qabli adalatihi. Bukan La qabli, min kibali ya. min kibali adatihi. Suaranya kecil ya. La min qabli hafdhihi. Qala al-haf Salihu bin Muhammadin ma ra'aytu Ya. ma ra'aytu hafdha min syakir min Syadzakuni. syakuni wa kana yadhibu fil hadithi ar-rabi'u salamatuhu min bid'ati Minal bid'ati. minal bid'ati fa inna man wasfa Man wusifa. man Majul. wusifa fa inna man wusifa binut Binaui. binau bid'atin lam yatasallim lahu Bukan, lam taslam berarti. lam taslam lahu adalatuhu faqad ikhtalafa ulama'u fi hukmil ihtijaji bi hadithi mubtadi'ati ala tafsili Tanwin kan ya, tafsilin. ala tafsilin sawfa ya'ti iraduhu Iraduhu. insyaallah ta'ala iraduhu insyaallah ta'ala. Ya, cukup ya. Mindalika ya diantaranya. Jadi contoh ya, contoh yang ketiga tadi dari segi kejujuran ya dalam meriwayatkan hadis. Sulaiman Asyadzakuni. Fa'innahu mausufun bil hibdi ya, sungguhnya dia disifati dengan hafalan ya, hafalannya bagus. Wasa'atir riwayati dan juga luas periwayatannya banyak. Ya, tetapi illa annahu mausufun bil kadzibi kadzalik. Ya, hanya saja dia itu disifati dengan dusta juga. Nah, jadi walaupun dari segi hafalan bagus, ya dari segi periwayatan luas, kalau orangnya dituduh dusta ya atau disifati dengan dusta ya dia tidak bisa diterima nih. Fahuwa matrukun min kibali adalatihi. Nah, dia ditolak ya, ditinggalkan, ditolak ya, hadisnya dari sisi min kibali bukan min qabli ya. Kibal itu jadi dari sisi.
dari segi ya keadalannya la min kibali tidak dari sisi hafalan, karena dari sisi hafalan bagus. Makanya nggak cukup cuman pintar gitu ya, hafalannya kuat, penguasaannya bagus, tapi juga kejujuran, masalah kejujuran. Ya, kalau dia disifati dengan dusta ya nggak bisa diterima di sini. Walida qala al-Hafidz Shalih Ibnu Muhammad. Oleh karena itu, ya, Al-Hafidz Shalih bin Muhammad berkata, "Ma ru'aitu afadha min asyhadakuni." Aku tidak melihat yang lebih hafid, yang lebih kuat hafalannya daripada syadakuni wa kana yakdzibu fil hadis. Tapi dia berdusta dalam hadis. Jadi pintar tapi apa namanya keblinger gitu ya, pintar membodohi gitu, menipu ya, menipu yang lain. Ada yang kayak gitu ya. Arabiu yang keempat, ya ini kaitannya dengan adalah salamatuhu minal bid'ati, selamat atau terhindar dari kebid'ahan. Ini maksudnya bid'ah yang tidak membuat kafir, karena kalau yang bid'ah yang menjadikan pelakunya jadi kafir itu kan masuk kategori yang pertama tadi ya. Fa'ina man wusifa binawi bid'atid, ya sungguhnya yang disifati dengan suatu macam kebid'ahan. Lam taslam law adalatu, ya keadalahannya tidak selamat. Ada kecacatan dalam keadalahannya, ya waqad italafal ulama fi hukmil ihtijaj bi hadisil mubtadi'ati. Para ulama ya sungguh berbeda pendapat dalam hukum berhujah, ihtijaj berhujah dengan hadis pelaku bid'ah ya yang melakukan bid'ah itu ala tafsirin sawfa ya'ti iraduhu insyaallah taala, ya secara rinci ya akan datang apa namanya pemaparannya ya insyaallah taala. Jadi nanti akan dibahas secara rinci. Memang nanti ada kondisi-kondisi ya yang bisa jadi bisa diterima gitu, walaupun dia punya sedikit kebid'ahan. Tapi tadi kebid'ahan yang tidak membuat kafir. Dan juga nanti ada syarat ya, seperti misalnya dia tidak mendakwahkan kebid'ahannya itu, misalnya ya. Jadi ringan lah gitu, kebid'ahan yang ada padanya itu ringan, tidak berpengaruh kepada periwayatan hadis. Ya, dan dari segi kejujuran dia tidak berdusta dalam meriwayatkan hadis. Hanya sayangnya ada kebid'ahan gitu di dalam diri, di dalam pemahamannya. Nah, itu ada yang bisa diterima. Memangnya nanti akan dibahas secara rinciannya, walaupun tadi ya bisa berpengaruh dari segi kebid'ahan ini terhadap keadalahannya tadi itu. Jadi ada syarat-syaratnya nanti ya. Nah, berikutnya nanti akan dibahas kaidah-kaidah ya dalam jarh dan ta'dil. Insyaallah nanti di temuannya akan datang saja. Ya. Itu ya untuk sesi pertama. Sedikit aja lah ya. Rehat dulu ya sejenak ke sesi kedua nanti.